Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba belajar tentang vektor. Nah, sebelumnya kita akan coba memahami apa yang disebut dengan vektor. Jadi, besaran itu terbagi atas dua. Besaran dibagi atas dua. Ada besaran yang mempunyai arah, yang tidak mempunyai arah. Nah, besaran tidak punya arah ini disebut dengan besaran skalar. Dan ada besaran yang mempunyai arah. Nah, inilah yang disebut dengan vektor. Apa yang contoh dari besaran skalar? Besaran skalar contohnya misalnya massa sebuah benda, atau kecepatan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan speed. Nah, contoh besaran yang mempunyai arah atau vektor, misalnya berat, atau laju sebuah benda, atau gaya. Nah, misalnya kita punya sebuah benda, katakanlah sebuah bola. Bola ini katakanlah mempunyai massa sebesar 3 kg. Nah, massa benda ini dimanapun akan selalu sama. Jadi, apabila benda ini ada di bumi, atau misalnya di bulan, atau misalnya di planet Jupiter yang luar biasa besar, itu massa bendanya akan selalu sama, 3 kg. Bahkan apabila benda ini, bola ini berada di ruangan yang tidak ada gravitasinya, maka massanya akan selalu 3 kg. Berbeda dengan berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau di bumi, misalnya benda ini mempunyai berat atau weight sebesar 3 Newton. Nah, begitu kita menggambarkan berat, kita menggambarkan dengan sebuah tanda panah yang menunjukkan arah. Karena berat itu kalau misalnya di bumi menuju ke bawah atau menuju ke bumi, maka digambarkan panahnya ke bawah. Nah, kalau misalnya benda ini tidak ada di ruang tanpa gravitasi, maka si beratnya akan hilang. Berarti W-nya akan menjadi 0. Atau misalnya kita bicara laju sebuah benda, katakanlah sebuah bola yang ditendang atau dipukul. Nah, bola ini bisa jadi mempunyai kecepatan atau speed, misalnya 6 meter per detik. Tapi besar kecepatan ini tidak menunjukkan arahnya kemana. Sementara velocity atau kecepatan atau laju itu akan ditandai misalnya apabila benda ini bergerak ke kanan sebesar 6 meter per detik. Maka ditulis 6 meter per detik. Tapi apabila benda ini melaju ke kiri sebesar 6 meter per detik, biasanya akan ditulis V-nya sama dengan minus 6 meter per detik. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah biasanya vektor itu dilambangkan atau digambarkan dengan panah. Nah, kenapa kita menggunakan tanda panah? Pertama, panah ini memudahkan kita untuk menunjukkan arah. Jadi apakah arahnya ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, itu akan lebih mudah ditunjukkan dengan tanda panah.
Yang kedua, misalnya kita punya benda dengan beratnya sebesar katakanlah seperti tadi 3 kg. 3 Newton. 3 Newton. Benda lain yang mempunyai berat katakanlah misalnya 6 Newton, maka tanda panahnya, gambar panahnya itu akan 2 kali dari yang 3 Newton. Jadi ini 6 Newton. Atau misalnya sebuah benda yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan katakanlah 5 meter per detik. Kita gambarkan misalnya seperti ini. 5 meter per detik. Maka benda ini apabila bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik, maka panjangnya akan 2 kali tanda panahnya. 10 meter per detik. Jadi kalau misalnya benda ini bergerak dengan kecepatan katakanlah 3 meter per detik, berarti mungkin kira-kira seperti ini. Jadi dan apabila misalnya benda itu bergerak ke kiri, katakanlah juga dengan 3 meter per detik, apabila sudah ada tanda panahnya kita tuliskan 3 meter per detik. Tapi apabila tidak kita tuliskan tanda panahnya, misalnya V, maka ini akan kita tulis sebagai minus 3 meter per detik. Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah tanda panah atau gambar panah itu menyesuaikan dengan besarnya si vektor tersebut. Nah, tadi kita bicara tentang berat yang mengarah ke bawah, berarti ada arah yang dituju, atau benda yang bergerak ke kiri atau ke kanan, berarti ada ke kanan ke kiri, berarti juga ada arah yang dituju. Nah, secara matematis, vektor ini sangat terkait dengan perubahan tempat. Atau perpindahan, atau translasi. Nah, secara umum, apabila benda itu bergerak ke kanan, maka akan diberi notasi positif. Jadi apabila benda bergerak ke kiri, akan diberi tanda negatif. Begitu juga apabila ke atas, akan mendapatkan notasi positif. Dan ke kiri, ke bawah, juga akan mendapatkan notasi negatif. Nah, ini apabila kita berbicara kanan atas, kiri bawah, berarti terkait dengan pergerakan sepanjang horizontal atau vertikal. Jadi kalau ke kanan ke kiri itu bergerak secara horizontal, atas bawah itu bergerak secara vertikal. Nah, sekarang bagaimana apabila benda itu bergerak tidak ke kiri, tidak hanya ke kiri ke kanan, tapi juga bisa jadi bentukannya misalnya miring seperti ini. Atau misalnya seperti ini. Atau seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mendefinisikan vektor-vektor yang bergerak tidak horizontal dan juga tidak vertikal. Nah, dalam matematik, secara matematis biasanya apabila untuk benda bidang 2 dimensi, kita akan menggunakan koordinat kartesius. Jadi apabila kita punya sebuah vektor, katakanlah ini 4, artinya secara sumbu X-nya
dia bergerak sebesar 4, melakukan perpindahan sebesar 4 langkah. Atau misalnya apabila besar vektornya 2, berarti kira-kira bentuknya seperti ini. Ini 2. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan vektor yang apabila ke atas juga 4? Atau ke atas 2? Apakah vektor 4 ini, 4 yang ini, dengan 4 yang ini apakah sama atau tidak? Skalarnya atau besarnya sama 4. Tapi secara vektor ini adalah dua buah vektor yang berbeda. Jadi secara matematis vektor ini akan ditulis 4,0. Artinya vektor ini bergerak 4 langkah ke kanan pada sumbu X, tapi 0 langkah pada sumbu Y. Atau horizontalnya bergerak 4 langkah, vertikalnya bergerak 0 langkah. Kalau vektor yang ini, yang besarnya 2, itu disebut dengan 2,0. Karena bergerak 2 langkah di sumbu X atau horizontal dan 0 langkah di sumbu Y atau vertikal. Nah, sementara vektor yang ini, karena di sumbu X-nya dia bergerak 0, tidak ada langkah, ditulis dengan 0, dan di sumbu Y ditulis dengan 4. Dan yang ini kita tulis sebagai 0,2. Jadi pada vektor, hal yang sangat berpengaruh adalah arah gerak. Arah gerak inilah yang mendefinisikan si vektor. Nah, bagaimana apabila kita punya katakanlah seperti ini? Kita punya vektor, katakanlah besarnya 7, dan kemudian kita punya vektor lain yang besarnya juga 7, tapi posisinya di sini. Ini juga 7. Berarti ini ditulis sebagai vektor 7,0, ini juga ditulis sebagai vektor 7,0. Nah, dua vektor ini disebut dengan vektor yang sama. Vektor 7,0. Jadi vektor itu tidak dipengaruhi oleh posisinya di mana. Tapi vektor itu dipengaruhi oleh arah gerak. Karena seperti dikatakan tadi bahwa vektor secara matematis itu terkait dengan perpindahan. Jadi vektor 7,0 itu perpindahannya 7 pada sumbu X, 0 pada sumbu Y. Jadi dari manapun dia memulai, itu tetap disebut dengan vektor 7,0. Begitu juga dengan apabila kita punya vektor seperti ini, katakanlah di sini 8, dengan vektornya juga di sini. Ini menceritakan vektor yang sama. Ini vektor 0,8, ini vektor 0,8. Jadi sekali lagi, vektor itu secara matematis itu menceritakan tentang perpindahan atau translasi. Dimanapun vektornya berada, yang mempengaruhi adalah seberapa besar perpindahannya terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana dengan vektor yang bentuknya miring? Katakanlah misalnya kita punya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, katakanlah kita punya vektor yang
berawal dari sini. Kemudian vektor ini bergerak ke sumbu X-nya 3, 1, 2, 3, dan bergerak ke sumbu Y-nya sebesar 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan kita sebut sebagai vektor apa? Nah, ini akan kita sebut sebagai vektor tiga koma empat. Kenapa 3,4? Karena vektor ini bergerak sebesar 3 langkah di sumbu X dan bergerak 4 langkah di sumbu Y. Jadi tidak ada bedanya apabila vektor ini yang kita punya adalah vektor seperti ini. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Katakanlah di sini. Nah, ini juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga vektor 3,4. Yang menceritakan bahwa ada perpindahan 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Sekarang pertanyaannya, berapa besar sebenarnya vektor ini? Nah, ini kalau kita ambil, kita bisa mengatakan bahwa kalau kita lihat di sini bahwa 3 ini sebenarnya adalah proyeksi dari si vektor ini. Jadi 3 ini adalah proyeksi vektor ini terhadap sumbu X. Sehingga kita peroleh 3. Dan ini yang di sumbu Y itu adalah proyeksi vektor ini terhadap sumbu Y. Sehingga kita peroleh 4. Apabila kita keluarkan, kita akan peroleh seperti ini. Akan menjadi sebuah segitiga. Jadi ada sebuah 3 dengan alasnya 3, dengan tingginya 4, dan ini adalah sudut siku-siku. Nah, ketika kita bekerja di sudut segitiga siku-siku, nah di sini akan berlaku teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras mengatakan bahwa panjang sisi miring kuadrat itu akan sama dengan jumlah dari panjang dua sisi lainnya, atau panjang dari alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Berarti kalau di sini apabila kita mau mencari panjang sisi miring, kuadrat sama dengan alas kuadrat, yaitu 3 kuadrat, ditambah tinggi kuadrat, 4 kuadrat, sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi sisi miring sama dengan 25, atau sisi miringnya sama dengan akar dari 25 atau 5. Nah, ini juga sama. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 25 diakarkan menjadi 25. Jadi besaran vektor ini adalah 5. Nah, kenapa
kita perlu mendefinisikan vektor itu sebagai proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, karena misalnya seperti ini. Sebentar. Kita gambar ulang. Jadi tadi awalnya di sini. Mas. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini vektor dengan besarnya 5. Ada vektor lain yang besarnya juga 5, tapi arahnya berbeda. Misalnya gini, vektor dimulai dari sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, katakanlah besarnya di sini, 4. Kemudian dia naik 3, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, 4. 1, 2, 3. Secara besaran skalarnya si vektor ini juga ukurannya 5. Tapi secara arah berbeda. Kalau vektor yang pertama adalah 3,4, vektor ini 4,3. Besarnya sama-sama dengan 5. Ini 5, yang ini pun 5. Tapi ini menceritakan dua buah vektor yang berbeda, karena ini menceritakan perpindahan 3 sumbu X dan 4 sumbu Y. Ini menceritakan bergerak 4 di sumbu X dan 3 di sumbu Y. Jadi kalau ini misalnya kita sebut ini vektor A, ini vektor B. Vektor A tidak sama dengan vektor B. Tapi seperti yang di sini, apabila ini kita sebut dengan vektor A dan ini vektor C, vektor A itu sama dengan vektor C. Karena kenapa? Ini menceritakan 3,4, ini menceritakan 3,4. Perpindahan 3 di sumbu X, perpindahan 4 di sumbu Y. Sementara ini kenapa berbeda? Karena ini menceritakan perpindahan 3 di sumbu X dan 4 di sumbu Y, sementara ini 4 di sumbu Y dan 3 di sumbu X. Jadi harus kita pahami, vektor itu sangat dipengaruhi oleh arah gerakan. Berapa gerakan ke kanan atau di sumbu Y-nya, di sumbu X, dan berapa gerakan di sumbu Y. Nah, ini yang disebut dengan mendefinisikan vektor. Jadi vektor ketika kita menuliskan, alih-alih kita menuliskan besaran skalarnya, jadi misalnya sebuah vektor, kita tulis dengan besarnya sama dengan 5, akan lebih baik apabila kita menuliskan vektor sebagai arah, misalnya 3,4 atau 4,3. Karena dengan ini kita tahu ini vektor yang mana. Arahnya jelas. Ini juga kita tahu arahnya yang mana, kemana arahnya. Nah, tadi kita sudah sempat membahas bahwa vektor itu, misalnya tadi tentang berat sebuah benda. Berat sebuah benda itu muncul karena adanya gravitasi. Semakin besar beratnya, maka semakin panjang vektornya. Nah, begitu gravitasinya dihilangkan, maka ini semua hilang. Sehingga benda di ruang tanpa gravitasi maka beratnya sama dengan 0 atau vektor
menjadi 0. Jadi ada sebuah vektor yang disebut dengan vektor 0 adalah vektor yang tidak mempunyai arah. Jadi sebenarnya vektor 0 itu ya memang tidak ada vektor. Tapi ada juga kalau misalnya kita bicara tadi tentang perpindahan ini, katakanlah kita sekarang mempunyai vektor yang bergerak satu langkah ke kanan sumbu X atau satu langkah ke atas sesuai dengan sumbu Y. Nah, ini disebut dengan vektor satuan. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang besar unit. Jadi ini satu, ini pun satu. Ini sebut vektor satuan. Ini vektor satuan 1,0. Ini vektor satuan 0,1. Nah, tapi apabila kita melihat di sini, ada vektor yang misalnya ini vektor satuan. Ini besarnya 1. Nah, posisinya di sumbu X atau sumbu Y itu tergantung dari, jadi apabila ini A, ini B, A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan akar dari 1. Ya, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Jadi maksudnya di sini adalah vektor satuan ini tidak tergantung dari bahwa ini harus 1. Jadi misalnya gini, kita punya 1, 2, 1, 2. Nah, ini 1, ini 1. Ini bukan vektor satuan. Kenapa? Karena besar vektor ini adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat atau akar dari 2. Jadi ini bukan vektor satuan. Vektor satuan itu apabila ini memang nilainya 1. Jadi harus dipahami bahwa vektor satuan itu adalah besar vektornya yang 1. Bukan perpindahannya yang 1 ke kanan, 1 di sumbu Y, 1 di sumbu X. Tapi memang besarnya yang 1. Vektor satuan itu bisa berbentuk seperti ini. Ini 1, atau bisa jadi juga ini, atau bisa juga seperti ini. Ini 1, 1, 1. Jadi kesimpulannya adalah vektor satuan itu adalah vektor dengan besaran skalarnya 1. Jadi besar vektornya yang 1. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk kepada tentang penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan vektor itu sebenarnya apa sih? Seperti dikatakan tadi, vektor itu terkait dengan perpindahan.
bayangannya mungkin seperti ini. Kita punya sebuah benda, katakanlah seseorang memindahkan meja. Jadi sebuah meja dipindahkan, katakanlah orang itu mendorong meja itu ke kanan. Mendorong meja itu ke kanan sebanyak 5 langkah. Kemudian benda yang sama setelah dipindahkan 5 langkah ke kanan, didorong katakanlah ke arah kiri sebesar 4 langkah. Jadi, berarti ada 2 vektor yang bekerja. Vektor yang pertama adalah perpindahan dari perpindahan ke arah kanan, dan vektor ke arah kanan yang kedua perpindahan ke arah kiri. Jadi misalnya gini, kalau kita gambarkan, kita punya sebuah benda. Nah, benda ini kita dorong. Ada orang yang mendorong dan memindahkan itu 4 langkah. Karena mungkin sederhananya kita katakan 4 meter ke kanan. Ini berpindah sehingga terjadi perpindahan sebesar 4 meter. Yang kedua, benda yang sama didorong lagi ke kiri sebesar katakanlah misalnya 2 meter. Berarti benda ini didorong ke sini sebesar 2 meter sehingga bendanya berada di sini. Jadi ini perpindahan pertama. Ini katakanlah posisi 0. Ini posisi pertama. Ini posisi kedua. Jadi dari 0 ke 1 itu terjadi karena ada vektor, ada dorongan, ada perpindahan, ada translasi sejauh 4 ke kanan. Kemudian ini vektor pertama. Kemudian vektor kedua itu memindahkan dari posisi 1 ke posisi 2. Yaitu sebesar, karena dia ke arah kiri, sebesar -2. Sehingga apabila kita gambarkan secara vektor, pertama vektornya 4. Kedua, vektornya -2. Nah, sekarang kita coba gambarkan dalam koordinat kartesius. Kita coba dalam koordinat kartesius, jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Katakanlah bendanya kita mulai dari sini. Kemudian ada vektor yang bekerja yang memindahkan benda itu 4 langkah ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Kira-kira posisinya di sini. Nah, ini vektor pertama. Kemudian bekerja vektor kedua. Vektor kedua itu memindahkan benda ini ke arah sebaliknya sejauh 2. Sehingga posisi benda
berakhir di sini. Nah, dari visualisasi ini bisa kita katakan bahwa vektor 1 ditambah vektor 2 itu sama dengan 4 ditambah minus 2. Sehingga jadinya 2. Jadi tadi berpindah 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian berpindah lagi 2 ke kiri, 1, 2. Berarti total dari perpindahan vektor ini adalah 2. Ini adalah resultan dari 2 buah vektor. Nah, sekarang coba kita kasih ilustrasi. Kita coba dengan ilustrasi yang lain. Katakanlah sekarang kita punya sebuah benda yang posisinya di sini. Kemudian sebuah vektor bekerja kepada benda ini yang memindahkan benda ini naik ke atas. Sehingga berada di sini. Ini arah pertama. Jadi ada vektor yang bekerja, katakanlah misalnya vektor pertama ini terus katakanlah sama dengan 7. Jadi dia akan naik sebesar 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga berada di sini. Kemudian bekerja vektor berikutnya. Vektor berikutnya itu mengarah ke bawah. Katakanlah vektor kedua itu sama dengan minus 4. Ingat, minus 4 kita tulis karena artinya arahnya ke bawah. Kenapa kita beri notasi negatif? Karena arahnya ke bawah. Nah, berapa resultan dari vektor? Resultan vektor berarti V1 tambah V2, vektor 1 tambah vektor 2, itu sama dengan 7 tambah minus 4. Sama dengan 3. Jadi vektor resultannya yang ini, itu sama dengan 3. Nah, yang harus kita perhatikan adalah, pertanyaannya adalah sekarang apabila ternyata bagaimana kita mendefinisikan sebuah benda, katakanlah di sini, dan benda ini kemudian pertama mendapatkan gaya katakanlah ke atas. Katakanlah besarnya sebesar 5. Kemudian bekerja gaya kedua. Tapi arahnya bukan ke bawah atau ke atas. Gayanya itu ke kanan. Dan dia bekerja sebesar katakanlah 6. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar vektornya? Vektor resultannya itu berapa? Nah, kita ulang dari yang pertama tadi. Kita tadi mengatakan bahwa vektor resultan ini yang satu ke kanan sebesar 4, ke kiri sebesar 2. Kita tinggal menjumlahkan dan kita peroleh 4 tambah minus 2 sama dengan 2.
Dan di contoh yang kedua, ke atas 7, ke bawah minus 4. Sehingga kita peroleh resultannya itu adalah 7 tambah minus 4 sama dengan 3. Bagaimana dengan apabila yang satu ke atas, horizontal, yang satu vertikal? Nah, kita nggak usah terlalu bingung dengan ini, karena yang perlu kita ingat, secara matematis vektor itu berbicara tentang perpindahan, translasi. Dan sekarang kita juga berbicara di area kartesius. Kita bicara dari kartesius, berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita kembali ke sini sebentar. Ini secara grafik kartesius, ini berarti vektor pertama itu bergerak sebesar 4,0. Vektor kedua bergerak 0, min 2. Min 2,0. Karena cuma bergerak di sumbu X, makanya sumbu Y-nya 0. Sehingga apabila kita jumlahkan, vektor resultannya itu sebenarnya adalah 2,0. Sama halnya juga dengan ini, dia bergerak ke atas sebesar 7, berarti karena sumbu X-nya tidak melakukan perpindahan maka 0, tapi di sumbu Y dia bergerak 7. Itu adalah vektor 1. Dan di vektor 2, dia bergerak di sumbu Y X-nya juga 0, tapi di sumbu Y-nya bergerak minus 4. Sehingga vektor resultannya adalah 0,3. Nah, kalau kita kembali ke permasalahan ini sebenarnya menceritakan bahwa si vektor ini bergerak 5 ke atas, berarti 0,5 V1. V2 itu bergerak 6,0. Jadi V1 sama dengan 0,5, V2 sebesar 6,0. Sehingga vektor resultannya 6,5. Yang artinya dia bergerak ke kanan sebesar 6 langkah. Dan dia bergerak ke atas sebesar 5. Atau perpindahan yang terjadi atau perpindahan resultannya adalah 6 di sumbu X dan 5 di sumbu Y. Jadi untuk penjumlahan vektor sebenarnya kita cuma menjumlahkan berapa banyak dia bergerak ke kanan atau ke kiri dan berapa banyak dia bergerak ke atas atau ke bawah. Tidak peduli bentuk vektornya seperti apa. Jadi misalnya seperti ini. Katakanlah kita sekarang punya vektor seperti ini. Vektor 1 katakanlah bergerak sejauh 3 ke kanan, 4 ke atas. Ini vektor 1. Kemudian ada vektor kedua yang bergerak sebesar minus 5 atau 5 ke kiri dan 2 ke atas. Ya, kalau kita gambarkan berarti ini vektor 1, kemudian ada vektor kedua 5 ke kiri, berarti 5 ke kiri, katakanlah misalnya di sini. Kemudian 2 ke atas. Berarti vektor resultannya kira-kira seperti ini. Nah, ini vektor kedua. V2 sama dengan minus 5,2. Nah, vektor resultannya bagaimana? Ini vektor resultannya. Jadi vektor resultan itu berarti V1 3,4
V2 sama dengan minus 5,2, ya berarti vektor resultannya minus 2,6. Jadi dia bergerak minus 2 di sumbu X dan bergerak 6 langkah ke atas. Jadi ini vektor resultan. Atau minus 2,6. Nggak ada masalah apabila ternyata, oh yang bergerak vektor 2 dulu. Seperti ini misalnya. Maaf. Vektor 2 kira-kira seperti ini. Minus 5,2. Kemudian baru bergerak vektor pertama yang 3,4. Kira-kira seperti ini. Maaf. Ya vektor resultannya tetap sama. Vektor ini dengan vektor ini sama. Yang besarnya juga, kalau ini tadi 5,2, kemudian ini 3,4. Jadi vektor resultannya itu adalah minus 5,2 dengan 3,4, ya berarti minus 2,6. Ini vektor resultan. Jadi di penjumlahan vektor tidak berpengaruh vektor mana yang duluan. Karena pada akhirnya yang kita hitung adalah seberapa besar perpindahan yang terjadi. Jadi yang ini kita harusnya sudah memahami tentang penjumlahan vektor atau ya secara matematis disebut dengan akumulasi dari perpindahan-perpindahan yang kita lakukan. Nah, atau di sini disebut dengan penjumlahan vektor. Tapi secara matematis, secara geometrisnya itu sebenarnya adalah akumulasi penjumlahan dari benda kita pindahin kemana. Oke, nah sekarang kita akan berbicara tentang perkalian. Gini, tadi kita sudah bicara tentang penjumlahan vektor kan. Jadi apabila kita punya sebuah vektor, katakanlah 5,0 ditambah dengan 2,0, itu akan menjadi 7,0. Nah sekarang bagaimana jika kita punya vektor yang 5,0 ditambah lagi dengan 5,0 ditambah lagi dengan 5,0 ditambah lagi dengan 5,0. Berarti kita melakukan penjumlahan vektor yang sama sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti ya karena ini pengulangan sebanyak 4 kali, bisa dikatakan bahwa kita mengalihkan vektor 5,0 sebanyak 4 kali. Atau 5,0 kali 4. Atau mungkin gambarnya seperti ini. Ketika kita ingin memindahkan benda, pertama kita dorong dulu 2 meter, istirahat dulu. Dorong lagi 2 meter, istirahat dulu. Dorong lagi 2 meter, istirahat dulu. 3 kali, berarti kan kita melakukan 3 kali perpindahan yang masing-masing perpindahannya 2 meter. Nah, yang 5,0 itu kira-kira gambarannya kita dorong sebuah benda 5 meter, berhenti dulu. Dorong lagi 5 meter, berhenti dulu. Dorong lagi 5 meter, berhenti dulu sampai 4 kali. Nah, berarti kita melakukan gerakan vektor sebanyak 4 kali. Nah, itu disebut dengan perkalian vektor dengan skalar. Ya, secara sederhananya atau imajinasinya adalah berapa kali kita melakukan perpindahan gerak. Berapa kali kita memindahkan benda. Jadi kalau yang tadi, misalnya di sini,
kita memindahkan bendanya nggak searah ke sini dulu, kemudian ke sini lagi, vektor resultannya jadi ini. Nah, kalau di sini kita melakukan perpindahan arahnya cuma dengan vektor yang sama. Ini kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Nah, ini kan 4 kali. 4 ini termasuk angka skalar. Makanya ini disebut dengan perkalian vektor dengan skalar. Nah, sederhananya kalau ini kan kalau bisa kita jumlahkan 5,0 tambah 5,0 tambah 5,0 tambah 5,0 ya berarti 20,0 akan sama saja dengan 5,0 kita kalikan dengan 4. Itu menjadi kalikan dengan 4 itu akan menjadi 20,0. Atau misalnya kita memindahkan benda ya katakanlah ke atas sekarang. Katakanlah 4. Pindahin lagi ke atas, dorong lagi ke atas 4. Dorong lagi ke atas 4. 3 kali. Ya, ini bisa kita hitung dengan 0,4 tambah 0,4 tambah 0,4 sama dengan 0,12 totalnya, atau bisa kita hitung dengan 0,4 kali 3 sama dengan 0,12. Jadi pada dasarnya perkalian vektor itu adalah perkalian vektor dengan skalar itu adalah kita mencoba menghitung seberapa besar perpindahan yang kita lakukan di sumbu X-nya atau di sumbu Y-nya. Jadi akan mudah dipahami ketika kita melihat ini sebagai perpindahan translasi dalam wujud geometris. Nah, sehingga dengan itu apabila kita punya vektor katakanlah seperti ini, vektor ini misalnya adalah vektor 3,5. Jadi kita memindahkan 3 ke kanan, 5 ke atas. 3 ke kanan, 5 ke atas. Kemudian kita lakukan perpindahan kedua dengan vektor yang sama atau dengan besar perpindahan yang sama. 3 ke kanan, 5 ke atas. Kemudian kita lakukan sekali lagi juga 3 ke kanan, 5 ke atas. Nah, berapa besar perpindahan kita? Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat bahwa ini juga 3, maaf. Ini juga 3. Kemudian ini juga 3. Dan kita juga bisa lihat bahwa kalau misalnya tadi ini perpindahannya 5 ke atas, kemudian ini juga 5 ke atas, kemudian ini juga 5 ke atas. Berarti total perpindahan kita atau vektor resultan kita 9 dan 15. Itu kita peroleh dari yang 3 tambah 3 tambah 3, 5 tambah 5 tambah 5, atau V resultannya itu karena kita bekerja di bentuk vektor yang sama, bisa jadi vektor 1 vektor ini dikalikan 3 atau 3,5 kali 3, 9,15.
Jadi ketika kita bicara tentang perkalian vektor dengan skalar, pada dasarnya skalar itu menunjukkan berapa kali kita bekerja sesuai dengan vektor tersebut. Jadi kalau tadi kita vektor vektor 0,5 dikalikan dengan 3, artinya vektor 0,5 itu kan artinya bergerak 5 ke atas. Nah, 5 ke atasnya itu 3 kali. Berarti ada 15. Atau vektor 5,0 kita bekerja di vektor 5,0 2 kali. Berarti 5,0 kemudian berkali 5,0 menjadi 10,0. Nah, singkatnya perkalian vektor itu vektor kali skalar atau skalar kali vektor. Misalnya skalar itu kita sebutlah dengan K, konstanta, sebuah konstanta. Jadi V kali 3 itu V kali konstanta itu sama dengan misalnya di sini ada perpindahan sebesar A, B, maka itu sebenarnya A kali K dan B kali K. Atau apabila sebuah konstanta kali sebuah vektor dengan vektornya sama dengan A, B, berarti K kali A, B atau AK, AB. Jadi nggak ada masalah vektor kali vektor kali skalar atau skalar kali vektor. Nah, mungkin untuk saat ini tadi kita berarti sudah membahas tentang pengertian vektor. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai mempunyai arah, dan secara matematis vektor ini berarti adalah translasi atau perpindahan. Nah, kita juga sudah belajar tentang bagaimana mendeskripsikan vektor. Jadi apabila kita punya sebuah vektor di sini, maka yang paling berpengaruh dari sebuah vektor adalah seberapa besar perpindahannya pada sumbu X dan seberapa besar perpindahannya pada sumbu Y, karena ini akan mendefinisikan si vektor. Nah, yang ketiga kita sudah belajar bagaimana tentang penjumlahan vektor. Dan yang terakhir kita tadi sudah belajar tentang perkalian vektor terhadap skalar atau skalar kali vektor. Mungkin pada saat ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah berikutnya kita akan belajar tentang proyeksi vektor dan perkalian dua buah vektor. Jadi perkalian dua buah vektor itu ada dot product dan ada cross product. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang materi-materi tersebut. Cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.